1 hour later. Nah, siapa yang suka panik kalau selesai nyoblos nggak bisa melipat kembali surat suara? Tahu-tahu di belakang udah banyak yang antri. Jadi sebenarnya melipat surat suara tuh nggak susah kok, asal tahu caranya. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu yuk apa aja sih tata cara nyoblos di 14 Februari nanti. Yang pertama, pastikan nama Anda terdaftar di DPT. Cek nama Anda di laman dptonline.kpu.go.id. Jika sudah terdaftar, silakan datang ke TPS sesuai nama pemilih yang terdaftar di jam 7 pagi sampai 1 siang waktu setempat. Pastikan Anda membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil setempat dan formulir model C6. Tapi bagi Anda yang pindah memilih, Anda bisa membawa serta formulir model A yang dikeluarkan oleh KPU. Setelah berkas diterima oleh petugas, nama Anda akan tercatat di daftar hadir. Anda harus bersiap-siap untuk dipanggil sesuai urutan kehadiran. Nah, selanjutnya petugas KPPS akan memberikan Anda 5 kertas suara. Pastikan surat suara yang diterima sesuai dengan nama kecamatan, kelurahan, dan nomor TPS tempat domisili Anda memilih. Periksa juga apakah surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Anda nggak mau dong mencoblos surat suara yang tidak sah? Terus kalau surat suara udah di tangan, aku kudu piye? Ya kudu dicoblos lah. Eits, tapi jangan asal nyoblos. Cobloslah pada titik yang sah. Sebagai contoh, untuk pilihan presiden dan wakil presiden, coblos pada kolom nomor, foto, nama salah satu pasangan calon, atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung. Setelah dicoblos, lipatlah surat suara dengan benar. Nih, saya kasih tahu caranya. Untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, langkah pertama adalah lipat surat suara dari arah bawah ke atas, kemudian lipat surat suara dari ujung kanan ke tengah, lalu lipat dari ujung kiri ke tengah. Nah, kalau untuk surat suara pemilihan DPR, sama nggak ya caranya? Karena ukurannya lebih besar, tentu ada sedikit perbedaan. Yang pertama, lipat surat suara dari arah bawah ke atas. Langkah kedua, lipat dari ujung kanan ke kiri, kemudian lipat sepertiga bagian kertas di bawah ke atas. Lalu pada setengah bagian kertas di bawah juga lipat ke atas. Yang terakhir, lipat dari kanan ke kiri. Mudah bukan? Gak perlu bingung untuk melipat surat suara, cukup ikuti saja alurnya dan pastikan cover judul surat suara berada di halaman muka. Alhasil, surat suara akan mudah dimasukkan kembali ke kotak suara. Untuk tahu cara melipat surat suara yang lainnya, Anda bisa langsung saja mengunjungi laman kpu.go.id. Nah, jika semua sudah terlipat, jangan lupa masukkan kertas suara ke kotak suara yang sesuai. Lalu yang terakhir, sebagai tanda Anda sudah memilih, celupkan salah satu ujung jari Anda ke wadah tinta yang sudah tersedia. Bagi Anda yang namanya tidak terdaftar di DPT tapi memenuhi syarat sebagai pemilih, jangan khawatir. Anda tetap bisa memilih lewat jalur daftar pemilih khusus atau DPK. Cukup bawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil setempat ke TPS yang tertera pada iktp Anda. Lalu gunakan hak pilih Anda 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup atau mulai jam 12 hingga 1 siang. Tapi dengan catatan ya, selama surat suara masih tersedia. Gimana? Jadi nggak ada alasan lagi kan untuk bingung nyoblos, apalagi nggak nyoblos di pemilu 2024. Yuk kita sama-sama sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia.